Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, hendaknya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga di Jumat ini kita bersama-sama bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini Ramadan telah meninggalkan kita baru beberapa hari saja. Namun janganlah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik kita di dalam bulan Ramadan. Kebiasaan qiyamul lail yang bisa kita lakukan secara berjamaah. Maka selepas Ramadan ini, kebaikan daripada qiyamul lail yang pernah kita lakukan itu hendaknya kita lanjutkan di malam-malam selepas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita rajin mentilawah Al-Quran, berperilaku jujur, mampu mengendalikan diri, bersabar. Kita juga kebiasaan-kebiasaan ini juga kita hendaknya teruskan secara istiqomah di luar-luar bulan Ramadan. Bahkan kita hendaknya terus meningkatkan kualitas ibadah kita ini dengan membiasakan melaksanakan sholat-sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah, dengan harapan agar kita bisa menjadi orang yang baik sepanjang zaman.
Sebab kalau kita hanya bisa berlaku baik di bulan Ramadan saja, berarti kita menjadi orang baik yang musiman. Saat Ramadan tensi kebaikan kita naik, begitu Ramadan meninggalkan kita, begitu Ramadan pergi dari kita, tensi ibadah kita pun juga menurun. Kembali ke habitat masing-masing, kembali marah-marah, kembali berbuat tidak jujur, dan kembali kita enggan dan bermalas-malasan beribadah. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Idul Fitri kita kemarin, banyak sekali di antara kita memakai pakaian baru, pakai sandal baru, sarung baru, baju baru. Tampilan fisik kita semuanya baru. Namun jangan sampai tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Jangan sampai hanya tampilan fisik kita yang berubah, sementara ruhiyah kita tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada peningkatan sama sekali. Keimanan kita tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perilaku kita juga tidak menjadi lebih baik. Padahal sebulan penuh kita digembleng di madrasah Ramadan. Kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya terus mengupdate diri kita agar diri kita menjadi lebih baik dan semakin saleh. Keimanan kita haruslah semakin kokoh. Ketakwaan kita haruslah terus semakin baik dan meningkat. Sebab kualitas keimanan dan ketakwaan inilah yang nantinya akan mengangkat dan memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sehingga setiap kesulitan yang kita hadapi, baik itu kehidupan dunia yang ditempa dengan kesulitan-kesulitan, lebih-lebih Allah akan berikan kemudahan nanti di kehidupan akhirat mendatang. Memang masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, keimanan itu terkadang terjadi fluktuasi. Suatu ketika keimanan kita itu naik, tetapi terkadang pula keimanan kita itu menurun atau berkurang. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi bukti bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Misalnya di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang 124, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini telah menambah keimanan mereka. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita, wa ma zadakum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang fluktuasi keimanan ini, yang kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang menyusut. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjaga dan menguatkan keimanan yang telah Allah berikan di dada kita ini, agar supaya kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Ada beberapa hal yang dapat menguatkan keimanan seseorang. Di antaranya adalah, yang pertama, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik di dalam kehidupan keseharian kita. Al-Quran Al-Karim
adalah sumber ketenangan. Al-Quran bukan hanya petunjuk hidup, tetapi juga petunjuk yang selalu hidup. Al-Quran adalah petunjuk yang dinamis dan relevan sepanjang masa. Membaca Al-Quran, memahami artinya, mentadaburinya, dapat meningkatkan keimanan seseorang. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidupnya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya nanti akan terbentur ke dalam kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok akan kami giring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lantas dia berseru kepada Allah, qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan tidak dapat melihat, menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal dahulunya ketika di dunia aku adalah orang yang melihat. Allah menjawab sebuah malaikat, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tetapi kalian melupakan ayat-ayat itu. Begitu pula pada hari ini kalian pun telah dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kata Allah, kami balas orang-orang yang melampaui batas dan tidak mau percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di hari kiamat itu lebih keras dan lebih kekal. Oleh karenanya, masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, Al-Quran hendaknya tidak hanya dibaca dan direnungi saja, namun Al-Quran hendaknya diamalkan dalam setiap gerak aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, yang bisa menjadikan keimanan kita menjadi menguat, hendaknya kita senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang soleh, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang beriman yang soleh, akan membantu kita menjadikan keimanan kita semakin menguat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqalil. Seorang itu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Al-Quran mengabadikan bahwa di hari kiamat besok, orang-orang yang di masa hidupnya dahulu ketika di dunia masuk di dalam komunitas-komunitas yang buruk, bergaul dengan lingkungan yang kumuh, kumpulan yang sia-sia, dan orang-orang yang salah di dalam memilih teman bergaul ini, kelak mereka akan menyesal seraya berseru, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai sungguh celaka aku, sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hal ketiga yang dapat menjadikan kita bisa menguatkan keimanan yang ada pada diri kita adalah hendaknya kita menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan maksiat. Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan maksiat itu ibarat sebuah noda yang nempel di hati. Semakin seorang menjauhi maksiat, maka akan semakin bercahayalah hatinya.
sehingga petunjuk akan mudah diterimanya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang sering berbuat maksiat, maka hatinya sedikit demi sedikit akan menjadi gelap, menutupi hingga cahaya petunjuk pun sulit untuk diraihnya. Dan yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menguatkan keimanan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yahlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqus thawbu fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian sebagaimana memudarnya kain. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk memperbarui keimanan di hati kalian. Doa-doa pun di dalam Al-Quran diajarkan, sunnah-sunnah Rasul pun Nabi SAW juga mengajarkan agar supaya keimanan, ketakwaan yang ada di hati kita menjadi menguat. Al-Quran mengajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan berilah kami rahmat dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Dalam ayat yang lain Allah juga mengajarkan doa penguat iman ini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah tindakan-tindakan kami yang berlebihan, dan tetapkanlah pendirian kami, tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita doa untuk menguatkan keimanan ini. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubuna ala ta'atika. Ya Allah, zat yang mencondongkan hati, sarrif qulubana ala ta'atika, condongkanlah hati-hati kami untuk tetap taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan kami, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.